tapi yang pasti manusia harus mati. Nah, sesudah itu mau kemana? Ini pertanyaan besar. Surga atau neraka? Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali saya merasa bahagia kalau hari ini kita kembali berjumpa dalam satu renungan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang baik, segala puji syukur, Engkau Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, hari ini kembali kami merendahkan diri, duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai seorang murid kepada guru besar, itulah Yesus Kristus. Bila hari ini lawatan Tuhan kami dambakan untuk menyelesaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami dalam darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, biar berkat ilahi menyertai kami semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, kembali hari ini saya sangat bersukacita karena oleh rahmat anugerah Tuhan kita kembali berjumpa dalam firman-Nya. Sebelumnya saya akan memberikan satu lukisan. Kalau setiap orang yang mau menjadi pegawai tetap, apakah itu negeri, pegawai negeri, apakah itu swasta, pegawai swasta, harus memenuhi persyaratan. Tanpa persyaratan yang pasti, maka tidak akan diterima dalam pekerjaannya. Nah, hidup kita ini tidak selamanya, karena kita tinggal dalam dunia yang fana. Artinya, hidup kita ini ada batasnya. Dan batas itu tak dapat dijangkau, dinilai, atau dianalisa oleh manusia. Tapi yang pasti manusia harus mati. Nah, sesudah itu mau kemana? Ini pertanyaan besar. Surga atau neraka? Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan demikian, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa atau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini Yesus. Itu ungkapan dalam Yohanes 14 ayat 6. Berarti Yesuslah sumber sebagai persyaratan yang harus mesti kita akui. Karena firman-Nya dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu syaratnya. Lalu ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah Yesus itu manusia surgawi, bukan insani. Jadi pada waktu Maria dan Yusuf bertunangan, ternyata bahwa ia mengandung oleh Roh Kudus. Sekali lagi, ia mengandung oleh Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 18 mengatakan seperti itu. Nah, renungan hari ini terkait dengan pribadinya dan salib dan keselamatan umat. Untuk itu, maka diperlukan persyaratan abadi, yaitu menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Itu persyaratan abadi. Hal yang kedua, ada harga yang harus mesti dibayar. Salib Kristus itu merupakan lambang penderitaan, atau mungkin kematian, atau juga kehinaan, atau kata lain juga cemooh. Boleh dikatakan juga penolakan, penyangkalan diri. Itu pengertiannya salib. Ada 4 pengabdian diri yang merupakan tanda kutip harga yang harus dibayar,
Yang pertama adalah menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa dengan menyalibkan semua keinginan yang berbau dosa. Menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Itu ungkapan Petrus dalam 1 Petrus pasal 7 ayat yang ke-11. Yang kedua, pengabdiannya menderita dalam peperangan terhadap iblis dan segala kuasa kegelapan. Artinya kita menghadapi orang-orang yang suka memutarbalikkan Injil yang tidak benar. Seperti contohnya orang Farisi, kemudian ahli Taurat, orang Saduki. Dan mereka inilah yang memutarbalikkan kebenaran Injil. Mengajari tapi tidak melakukannya. Dijauhkan dalam kehidupan kita ini. Itu seluruh pasal Matius pasal 23. Yang ketiga pengabdiannya menanggung kebencian dan ejekan dari dunia ketika dunia bersaksi menegur bahwa perbuatan itu jahat. Pasti kita mengalami hal semacam ini di saat penginjilan, di saat memberitakan firman, di saat melayani, pasti akan menghadapi seperti ini. Dan itu merupakan bagian pengabdian yang ketiga. Dan pengabdian yang keempat, kita akan menerima ejekan dan penganiayaan dari dunia seperti Yesus yang sudah mengalaminya. Itu diungkapkan oleh Petrus kembali dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Saya tidak akan bacakan ini. Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca di rumah maupun di mana saja. Nah, 4 inilah persyaratan abadi. Memang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Hanya mereka yang punya kerinduan untuk ke surga sesudah mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Apa kata Alkitab dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23? Kekristenan bukan jaminan mutlak masuk surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian yang berbuat jahat. Jadi ayat inilah yang memberikan kebenaran. Kekristenan itu bukan jaminan mutlak. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di samping melakukan firman Allah. Jadi jelas inilah persyaratan abadi. Waktu itu akan berjalan dengan cepat. Demikian pula dengan umur. Selagi kemurahan dan anugerah Tuhan masih berlaku, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Ingat, di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, milikilah apa yang kita dengar hari ini. Karena tidak boleh tidak, kita harus menghadapi kenyataan bahwa persyaratan abadi harus mutlak dalam kehidupan Kristen kita ini. Bila mana kita masuk surga sesudah mati.
Tuhan memberkatinya. Amin. Kita tunduk kepala. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kami menyatakan dengan segala seisi hati kami. Kami manusia keterbatasan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau membuka pengertian bahwa tidak boleh tidak, hidup ini akan diakhiri kematian. Dan sudah kematian, surga atau neraka bahagia manusia. Tapi kami bersama-sama ungkapkan hati, kami rindu bertemu dengan Tuhan di surga. Karena itu Tuhan, mari roh hikmat-Mu menjadikan kekuatan bagi kami, setiap pribadi orang percaya, supaya berjalan dan hidup seturut kehendak Allah. Karena dengan seturut kehendak Allah itulah persyaratan abadi yang akan menjadi bagian buat kehidupan kami untuk akhir hidup yang sebenarnya, itulah surga. Berkati segala persoalan hidup umat-Mu. Jawablah Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat hamba pribadi. Hamba berhenti dan menyampaikan kebenaran, tapi Roh Kudus akan menyempurnakannya. Dalam Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.